الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah Masjid Jenderal Sudirman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang harus selalu kita yakini bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Buktinya sampai saat ini Allah Ta'ala masih memberi kita kemudahan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Selain sholat 5 waktu, di hari ini kita ditakdirkan bisa menyelesaikan kewajiban saum Ramadan. Dari fajar sampai maghrib tadi, Allah sudah beri kemudahan. Hari demi hari kita lalui, dan alhamdulillah bisa kita lakukan saum itu dengan baik. Ditambah dengan kewajiban lain yang menjaga sholat 5 waktu dan bisa kita lakukan di masjid. Itu semua nikmat yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Semua bisa kita lakukan bukan karena kitanya yang soleh, kitanya yang baik, yang rajin, bukan. Semata-mata karena Allah memberi kita pertolongan. Allah yang sudah menolong kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban itu. Bisa dibayangkan ketika Allah memberi kita kewajiban tapi tidak memberi kita hidayah dan taufiknya untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut, tentu kita termasuk orang-orang yang tidak atau tidak mau melaksanakannya. Maka mari kita syukuri itu, kita syukuri nikmat bisa melaksanakan kewajiban kita ini. Di antara cara mensyukurinya adalah mari kita senantiasa meluruskan niat. Mari kita bersihkan niat kita dalam melaksanakan kewajiban kita ini, dalam melaksanakan ibadah kita semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dari Allah saja. Hanya akhirat yang kita cari dari setiap ibadah dan amal saleh yang kita lakukan. Insya Allah itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai tanda syukur kita, karena diberi nikmat masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa melaksanakan kewajiban kita. Dan sudah menjadi janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatnya. Jadi kalau kita syukuri nikmat bisa sholat 5 waktu, nikmat bisa saum Ramadan, maka pasti Allah akan menambah nikmat kita bisa ibadah yang lainnya. Dan seandainya ada di antara kita yang belum berhaji, semoga Allah memberi kita nikmat bisa melaksanakan ibadah haji. Dan juga tentu ibadah-ibadah kewajiban lainnya yang ingin sangat kita lakukan tapi mungkin kita belum bisa melakukannya saat ini. Jemaah Masjid Jenderal Sudirman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, saya ingin membuka pembahasan kita pada malam hari ini dengan satu hadis yang sangat masyhur. Hadis ini dalam hadisnya disebutkan ini diterima dari sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian beberapa muhaddis yang meriwayatkan hadis ini seperti Ibnu Khuzaimah, Imam Baihaqi dan lainnya. Isi hadis ini sangat panjang. Cuma intinya hadis ini menceritakan tentang keutamaan Ramadan. Yang mana di dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara keutamaan Ramadan itu adalah ibadah sunnahnya senilai dengan ibadah wajibnya. Dan ibadah wajibnya senilai dengan 70 kali lipat ibadah wajib di bulan yang lain. Kemudian di dalam hadis ini pun diterangkan bahwa di dalam Ramadan itu wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang 10 pertamanya adalah rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah, dan 10 pertengahannya itu adalah ampunan Allah.
wa akhiru itqun minan nar, dan akhir dari bulan Ramadan itu 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Namun muhadis yang menerangkan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ibnu Khuzaimah sendiri mengatakan wa in sahhal khabar, seandainya saja hadis ini sahih. Jadi beliau sendiri yang meriwayatkan hadis ini menerangkan atau menyatakan bahwa hadis ini memang tidak sahih, sehingga beliau berharap, aduh seandainya saja hadis ini sahih. Kenapa? Karena seandainya sahih, wah itu tadi keutamaannya kan luar biasa. Kenapa tidak sahih? Kata para ulama ahli hadis, hadis ini tidak sahih ditinjau dari dua sisi. Hadis tidak sahih itu kan ada dua kriterianya, yang satu saktun fis sanad, yang dua ta'nun fi rawi. Nah, ini saktun fi sanad, dari segi sanadnya dia putus. Jadi kalau dalam sanadnya itu disebutkan dari Nabi, kemudian diterima oleh Salman Al-Farisi, kemudian dari Salman Al-Farisi kepada tabi'in Sa'id bin Al-Musayyab. Ternyata kata para ahli hadis, Sa'id bin Al-Musayyab tidak pernah ketemu dengan Salman Al-Farisi. Berarti putus sanadnya. Kemudian setelah Sa'id bin Al-Musayyab ada perawi namanya Ali bin Zaid bin Jad'an. Para ahli hadis mengatakan la yutajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah orangnya, katanya. La bisyai'in, aduh bukan apa-apa orangnya. Artinya ta'nun fi rawi. Jadi ada cacat dari periwayatnya. Hanya tidak disebutkan apakah cacat dari segi, jadi cacat dalam periwayatan itu, ta'nun fi rawi itu ada dua macam. Ada yang berkaitan dengan akhlaknya, ada yang berkaitan dengan hafalannya. Nah, ini tidak diterangkan oleh ahli hadis. Ta'nun fi rawinya itu apa karena akhlaknya, apa karena hafalannya yang buruk. Masalahnya hadis ini jalannya itu cuma satu, Salman Al-Farisi, Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian tadi Ali bin Zaid bin Jad'an. Setelah beliau ada dua orang, Yusuf sama Iyas. Kata Ibnu Hajar, dua-duanya dhaif jiddan, yang satu lagi majhul. Jadi bermasalah hadis dari segi sanad. Adapun dari segi matan sama bermasalah juga. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan bahwa 10 pertama Ramadan itu adalah rahmat Allah. Kemudian di 10 keduanya adalah maghfirah Allah. Dan di 10 terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini bertentangan dengan isi hadis yang lebih kuat. Ini kan hadisnya dhaif tadi ya. Ada hadis yang lebih kuat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bahwa di dalam hadis tersebut diterangkan bahwa walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Dia hadisnya sama panjang juga, cuma potongannya diantaranya tentang pembebasan dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang kata Imam Tirmidzi sendiri hadis ini hasan. Nah, hasan itu berarti setingkat di atas yang dhaif. Itu diterangkan bahwa di dalam bulan Ramadan itu Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka kesimpulannya, berarti hadis yang tadi itu dhaif, makanya para ulama bilang hadisnya mungkar. Kenapa mungkar? Karena dia dhaif, bertentangan dengan yang lebih kuat. Jadi kalau ada hadis dhaif bertentangan dengan yang lebih kuat, disebutnya hadis mungkar, dan hadis yang kuatnya disebutnya ma'ruf. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa setiap malam Ramadan itu adalah rahmat Allah. Setiap malam atau setiap hari bulan Ramadan itu adalah maghfirahnya Allah. Setiap malam dan setiap hari bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Artinya semua bulan Ramadan itu baik. Tidak dipisah-pisah, 10 pertamanya rahmat, 10 tengahnya maghfirah, 10 akhirnya baru dibebaskan dari api neraka. Tidak seperti itu, karena kita berpegang kepada hadis yang lebih kuat. Karena hadis yang dhaifnya, hadis yang tadi menerangkan pemisahan itu ternyata lemah. Maka kalau begitu, yang kita kejar setiap hari, yang kita kejar setiap malam adalah rahmat Allah,
Maghfirah Allah dan pembebasan dari api neraka. Pertanyaannya sekarang bagaimana cara meraihnya? Sebetulnya cara meraihnya sudah Rasulullah SAW terangkan. Di Ramadan ini ibadah yang paling utama adalah saumnya karena dia wajib. Kata Rasulullah SAW, "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini telah mewajibkan saumnya kepada kalian. Karena itu yang paling utama, maka kita lakukan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan dan enggak asal melaksanakan, harus dua ini terpenuhi kriteria saum Ramadan yang dapat ampunan itu. Apa? Satu, karena yakin ini perintah Allah. Jadi kalau ditanya kenapa sih kamu saum Ramadan? Ya karena ini perintah Allah, karena Allah yang suruh. Jadi saya saum. Yang kedua, wahtisaban, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa sih kamu saum Ramadan capek-capek? Ya karena disuruh. Kenapa kamu mau ikut perintah Allah? Karena ingin dapat pahalanya. Ini kriterianya. Jadi kalau kita melakukan saum Ramadan ini karena yakin ini perintah Allah, karena ingin mendapatkan pahalanya, pasti kita mendapatkan ampunan Allah. Ampunan Allah itu bagian dari rahmatnya. Ampunan Allah itu kunci untuk terbebas dari api neraka. Itu yang wajibnya, yang sunnahnya ikutin kata Rasulullah SAW. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, salat malam termasuk diantaranya tarawih. Sama kriterianya dua kalau kita ingin dapat ampunan Allah. Ketika salat tarawih jangan asal salat tarawih, tapi satu harus yakin ini perintah Allah, dua harus mengharapkan pahala dari Allah. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka kita dapat ampunan Allah. Ampunan Allah bagian dari rahmatnya. Ampunan Allah kunci untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka. Itu saja. Dua saja. Yakin ini perintah Allah. Yang dua, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Insya Allah selama Ramadan khususnya kita akan mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya, dan dibebaskan dari neraka sekaligus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.